Bismillahirrahmanirrahim. Apakah negara Saudi sekarang ikut menerapkan hukum pajak dikarenakan mengikuti negara barat jika tidak ada pajak dalam negeri Islam diperoleh dari mana dana dalam menjalankan roda pemerintahan? Teman-teman sekalian, dalam Islam ini tidak boleh mengambil sesuatu dengan cara paksa. Nggak boleh, zalim namanya. Pajak ini kalau kita bicara apa adanya, realitanya, kalau kita tanya setiap warga misalnya, disuruh pilih bayar pajak atau tidak bayar pajak, kira-kira apa yang dipilih oleh warga? Nah ini banyak yang jawab nih. Hah? Tidak kan? Kalau disuruh pilih makan di restoran bayar 10% dengan tidak bayar, yang mana Anda pilih? Tidak bayar. Artinya kalau orang bayar pajak 10% itu dipaksa. Gitu kan? Ini tidak boleh mengambil harta seorang muslim secara paksa. Ini sebabnya sebagian besar ulama mengharamkan, tidak boleh. Kecuali kalau strateginya sama dengan Nabi SAW. Nabi SAW kalau ingin membentuk pasukan jihad, ingin berbagi-bagi sedekah, apa yang beliau lakukan? Beliau iklankan. Nih ada saudara kita kalian yang sedang butuh si fulan, menyumbanglah. Ya, Nabi SAW kadang-kadang membuka jubah beliau menaruh, lalu orang-orang pada menyumbang di situ. Lalu kemudian Nabi SAW berikan kepada mereka. Sukarela. Tidak ada penentuan persentasenya, tidak ada paksaan. Nah ini lain. Ini lain. Ini boleh dalam Islam. Nanti dalam bahasan dosa besar kita ada namanya maks. Maks itu pajak atau pajak lah umumnya. Apakah itu pajak diambil dari masyarakat secara paksa atau pajak diambil dari bea cukai barang-barang yang masuk. Di zaman Nabi SAW orang masuk keluar masuk Madinah, masuk di negara Islam tidak ada sama sekali bayar apa-apa. Ini orang pergi rekreasi sama keluarganya ke Eropa, belanja. Lebih dari $1.000 atau berapa dolar harus bayar. Apa urusannya? Orang beli barang dari keringatnya dia. Dia beli produk yang dia mau. Kenapa Anda ambil? Apa urusannya gitu? Kan mestinya nggak boleh ya. Pasti kalau mau tahu itu paksa atau tidak, tanya. Dia mau bayar nggak? Kalau dia nggak mau bayar berarti itu jelas dipaksa berarti. Gitu kan? Ini nggak boleh. Nah karena sudah menjadi sebuah kebiasaan, jadi orang akhirnya biarin aja sudah. Karena terpaksa. Tapi kalau disuruh pilih orang tidak mau. Mestinya memang tidak boleh. Gitu kan? Kalau apakah Saudi menggunakan pajak? Setahu saya tidak ada pajak di sana. Setahu saya, gitu kan? Tidak pernah saya selama di sana tuh makan restoran 50 rial, 55 rial misalnya, tambah 10%, tidak pernah. 50 rial, 50 rial, notanya itu kita bayar. 10 rial, 10 rial. Belanja apapun, beli baju, beli apa semua tidak ada pajak sama sekali, gitu kan? Tidak ada pajak sama sekali. Itu yang saya tahu, Allah alam. Kalau dari mana pemerintah hidup kan banyak, dari zakat. Zakat harta boleh dikelola oleh pemerintah. Di zaman Nabi SAW, zaman Khulafaur Rasyidin, zakat masyarakat distor kepada pemerintah. Pemerintah lalu memberikan kepada orang yang tidak mampu. Gitu kan? Perniagaan dimudahkan. Tidak ada peraturan-peraturan ketat kecuali yang melanggar agama. Dimudahkan. Apakah boleh kerja jadi PNS karena pemerintah memungut pajak bumi dan bangunan? Bukan pajak bumi dan bangunan saja, banyak pajak yang dipungut. Jelas ya? Iya. Ya itu urusan pemerintah mengurus pajak, itu ijtihad mereka, masuk dalam pembahasan. Ijtihad, ada yang dibolehkan, ada yang tidak dibolehkan. Ya, hal-hal yang seperti ini itu bukan dosanya PNS, bukan urusan mereka. Hal yang seperti ini. Jelas ya? Karena itu tidak boleh ada yang mengatakan tidak boleh jadi PNS gara-gara ini. Ya, ini fatwa ngawur ya kalau ada yang berucap seperti itu. Sembarangan saja. Jadi kalau semuanya tidak ada yang menjadi PNS, mau jadi apa pemerintahan ini? Bagaimana negara bisa tegak? Hah? Ini tidak berpikir jauh orang-orang yang seperti ini. Ini banyak sudut yang dilihat ya. Ada di kondisi di fikih kenegaraan itu. Kalau di kondisi genting di sebuah negeri itu, pemerintah bisa mewajibkan kepada orang-orang tertentu memberikan sejumlah biaya untuk tegaknya kemaslahatan bersama dalam sebuah negeri. Itu ada di dalam fikih dibahas. Karena itu hal-hal yang seperti ini jangan seorang masuk yang perkara yang bukan wewenang dia, bukan urusannya. Dia tahu ilmunya juga belum tentu dia cocok. Misalnya saya ini. Ya saya bisa saja, alhamdulillah saya bisa lihat ini boleh atau tidak. Tapi itu ada hal-hal yang saya perlu data informasi dan itu bukan kerjaan saya. Ya. Dan saya juga tidak bisa memberikan pendapat di situ sebab ada hal-hal dari informasi-informasi yang saya tidak ketahui. Karena itu saya nggak boleh bicara dalam hal itu. Itu bukan hak saya berbicara. Jelas ya? Baik.
Tapi kalau tanya tentang masalah mengambil pajak dan seterusnya, ya hal-hal yang sifatnya mengambil hak manusia, mewajibkan sesuatu yang tidak ada dasarnya, itu jelas diharamkan. Ya, tetapi terkait dengan kondisi bagaimana hal itu berjalan di dalam sebuah negeri, dari sudut mana diambil, ini ada pembahasan-pembahasannya. Baik, karena itu kesimpulannya, seorang apabila ingin menjadi PNS boleh saja dengan syarat dia bekerja pada tempat yang benar, yang halal, tidak ada pelanggaran syariat di situ. Kemudian yang kedua, dia punya amanah dan keahlian. Dia punya amanah dan keahlian. Ada amanah kerja dan dia ahli di bidangnya. Ahli di bidangnya. Iya. Apabila terpenuhi hal tersebut, tidak apa-apa dia bekerja sebagai PNS. والأصل في المكوس أنها محرمة لقول النبي صلى الله عليه وسلم عن الغامدية عندما تابت ورجمت بالزنا قال لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له، مما يدل على أن هذا حرام. والمكوس هي من باب أخذ أموال الناس بالباطل. المكوس هي أخذ أموال الناس بالباطل، لكن إذا كانت الدولة شرعت هذا الأمر لأجل أن الدولة الثانية تأخذ منها بالمقابل مثلا، أو احتاجت الدولة لهذا فلا بأس. أما بدون حاجة فالأصل أنه لا يجوز، إلا الكافر إذا دخل بلاد المسلمين ليبيع ويشتري. فذكر أهل العلم إذا كان كافرا غير حربي فإنه يؤخذ منه 5%، وإذا كان كافرا حربيا وأذن له أن يبيع ويشتري في بلاد المسلمين فإنه يؤخذ منه 10% اللي هي المكس عليه. هذا على الكفار. أما على المسلمين فالأصل أن أموال المسلمين محرمة ولا يجوز أخذها، وإذا أخذها الحاكم فلا يأخذها إلا لحاجة. إذا كان هناك حاجة فلا بأس. نعم.